Ini dia bintang tamu kita. Kita spill dulu hukumannya boleh kan? Ini kalau kalian kalah kalian akan dapat ini nih. Kan aku kan hobinya volley. Terus bisa membawa tim aku ke luar negeri untuk bertanding itu menjadi suatu kebanggaan buat aku. Masuk sampai di babak 8 besar. Hebat. Iya, dan di babak 8 besar itulah kita dicurangkan. Jadi dulu tuh gue punya mantan. Oke. Arafa band girl. Kalau sehabis asar sampai maghrib, lu jangan tidur sama sekali. Karena kenapa? Karena nanti kejadiannya kayak gua. Gue digendong sama anak genderuwo. Digendong. Apa genderuwonya kali kalau Anaknya. Ini volley, ini pacar kok ente genderuwo. Berselang itu gua daripada panic attack, gua suruh istirahat. Oh banyak. 1, 2, 3. Kita lihat dari nilai WK. Buat kan? Ya. Selamat menyaksikan game show satu-satunya di bumi dan di langit yang gak ada gamesnya. Tapi banyak show-nya. Inilah Kosongpedia. ngapain? Nanti dulu, gue mau take vokal untuk OBB Kosongpedia. Udah siap kamu ya? Ayo. Di sini mah. Ini dia OBB Kosongpedia. Selamat datang di Kosongpedia episode berapa kita kali ini, teman-teman? 100. Belum. Pokoknya di episode 11 lagi-lagi bersama saya Coki Pardede dan ada partner co-host saya di sini, wanita cantik yang bernama Febiana. Kamu kenapa pegang-pegang Febiana? Dingin. Dingin. Abang, ya. abang makin keren. Ada bicepnya udah makin jadi ya. Dadanya juga. Dadanya juga. Kenceng kayaknya. Iya. Kamu bisa pegang dada aku. Kalau dibalik agak sulit. Yang ada nanti podcastnya kasus. Tapi kamu juga keren. Kenapa tuh? Dari episode 1 sampai episode 11 dada kamu minyakan terus. Itu ada kilang minyaknya atau gimana itu? Kenapa di dalam situ ada minyaknya terus? Tapi nggak apa-apa. Kamu hari ini konsep bajunya apa ini? Murid. Oh, kamu ceritanya, oh aku gurunya. Iya, kamu gurunya, aku muridnya. Cocok nggak? Kalau saya sih cocok-cocok aja. Lihatnya ya. ke sini, Abang. Iya. Kalau saya sih Kayaknya Abang udah mulai menyukai aku. Bukan. Dari tadi saya lihat ini agak mau copot ini kancingnya. Ya sudah, daripada ini obrolannya menjadi tidak jelas, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah serunya, Febiana. Wah. Jadi langsung saja kita kasih tepuk tangan yang meriah. Ini dia bintang tamu kita. Halo. Hai, terima kasih. Hai. Ayo mari silakan. Aku warna biru ya. Silakan. Iya. Boleh. Aku di tengah. Abang salah. Abang salah ya mau di mana? Iya. Bisa aja, Bang. Justin, kamu sudah menikah, Justin. Kenapa kamu ke sebelah sana? Aro, gimana kabar lagi? Kabar aku sehat banget. Nah. Ya, sehat. Arafa, gimana Baik kabarnya? banget, Bang. Baik. Dustin, gimana kabarnya? Aman terkendali, Pak Coki. Aman terkendali. Sehat semuanya ya, harus sehat kita ya. Jirayut. Ya, Kun Malok. Kun Malok. Katanya itu ganteng sekali. Kun Lomat. Balik, Neng. Balik. Iya, Kun Malok. Iya. Beda arti lagi tak Kun Malok ya. Kalau bahasa Thailandnya binatang buas apa? Satrai. Oh, itu bahasa Thailandnya nama ente. Coy. Sakrai. Tadi dia di situ juga ngeliatin
ngeliatin mulu tau nggak? Iya, iya kamu. Parah lo Dustin. Jadi gini, pas lagi Eviana gini-gini, dia mau Siapa namanya, sorry? Eviana ya? Eviana siapa? Oh, Eviana. Vanessa. Salah. Siapa? Vivian. Eviana. Ya benar sih, Eviana sih benar sih. Eviana Iya, benar sih. bener. Iya. Jadi si Jirayut ada connecting juga buat kayaknya gue lebih lentur daripada dia, iya kan ya? Oh iya. Kayak gimana tadi? Apa kayak gestur? Iya, aku suka Nih. tadi gimana kayak yang pertama Iya. kakak Oh, open iya, lima iya, juga. Tapi banyak show-nya. Tapi banyak show-nya. Aduh. Tapi banyak show-nya. Nah, Kalau dia enak dilihat ya. Iya. Kayak aku kayak jijik dilihatnya. nah, tapi lu tahu Pak Coki lebih tertarik yang mana Pak Coki? Saya lebih tertarik menyelesaikan episode ini. Karena ada ente, soalnya Iya, ini iya. bakal panjang banget nih. Begitu gua ngeliat siapa bintang tamunya ada Dustin. Ya sudah, kalau begitu kita langsung saja. Selamat datang sekali lagi, kita kasih tepuk tangan buat yang baru pertama kali nonton. Jadi selamat datang di Kosongpedia. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton Kosongpedia, ini adalah show di mana ini show sebenarnya talk show, tapi kita balut dengan ada gamesnya. Ya itu. Bang, kata dia berminyak. Tadi tisu yang biru ada nggak? Kena kamu kok dari semuanya Iya. ke situ, Dustin. Kan lu lagi ngomong kan, Iya. harusnya kita fokusnya Iya. ke lu kan. Benar. Dia enggak, dia fokusin minyak. Jadi sekali lagi ini adalah talk show yang kita balut dengan game show dan nanti bakal ada 2 segmen teman-teman. Jadi di segmen pertama kalian akan adu storytelling. Oke. Jadi nanti storytelling, tapi storytellingnya tidak harus lucu ya. Ya benar. Yang penting seru aja. Benar. Yang penting seru. Nanti akan dinilai dengan apa, Viviana? WK meter. Yes. WKWK meter, udah percaya aja. Yang nilainya paling tinggi nanti akan dapat apresiasi dari tim kreatif. Oke. Dapet bang ternyata, atau nggak dapet? Dapat. Apresiasi dan rasa terima kasih. itu. Yang kalah nanti akan dapat punishment. Hukumannya. Ada hukuman. Jadi nanti silakan kalian berembuk dulu siapa kira-kira yang ingin memulai Iya, storytelling. biasa kompimpa sih. Oh, ini kali gini. Apa ya, boleh. Iya. Boleh coba kamu yang jelasin karena kamu Iya, yang iya, membuka, iya. kamu yang jelasin Iya. coba. Iya. Terus? Gini. Makin lama nggak bang kalau dia jelasin? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Jadi cap cip cup pas lagi lagunya udah kelar harus diangkat, kalau nggak diangkat dia kena dia duluan. Oh gitu. Lagunya cap cip cup kembang kuncup ya? Enggak. Oke, maksudnya, oke. ya. Cap cip cup kembang kuncup. Nah, Gimana? Gila. Gini. Iya. Bener aku duluan. Iya. Oke. Silakan Jirayut Ya kan, duluan. bener kan? Iya benar. Ini kita cerita storytellingnya. Iya, storytelling. Yang eksklusif yang belum pernah diceritain di mana aja? Sebenarnya kisahnya itu tidak lucu ya. Nggak apa-apa. Lebih bangga dan ada keselnya. Oke. Kan aku kan hobinya volley. Oke. Ya kan? oh, atlet poli. Volley, Wih, keren. ya kan? Ya, terus bisa membawa tim aku keluar negeri untuk bertanding itu menjadi suatu kebanggaan buat aku. Nice. Karena yang aku bawa itu kan anak-anak dari Indonesia semua gitu. Dan mewakili nama tim aku yaitu JT. Iya, ini sebenarnya bukan cerita seru, lucu teman, lebih ke kayak Iya. pengen menceritakan aja gitu pengalaman yang aku dapat di pertandingan gitu. Iya. Iya, pas aku bawa nama-nama J-Team ke Malaysia, itu ada suatu kecurangan. Kecurangan? Iya, jadi adalah kita bertanding itu beberapa peserta dari berapa ya? Dari 48 peserta tim yang mengirimkan. Terus aku masuk sampai di babak 8 besar. Hebat. Iya, dan di babak 8 besar itulah kita dicurangkan. Dicuranginnya gimana? Dicurangin beberapa banyak banget dari bolanya dikobel. Maksudnya kan kalau volley itu Maksudnya gimana nih di Kobel nih? Iya. volley itu kan nggak bisa begini. Nah, itu bakal foul. Oh, harusnya pelanggaran. begini boleh ya, Iya. harusnya pelanggaran tapi
itu wasit tidak melihat gitu. Jadi kita udah protes, gitu nggak lihat. Oke, fine, lepas kan gitu. Nah, yang kedua itu bolanya tuh udah keluar. Dan apa namanya si lawan itu tangannya cuma gitu dan nggak bisa. Dan kata wasit kita melakukan pelanggaran karena tangan kita udah begini, udah kayak udah senang duluan, hore duluan. Makanya dikasih poin ke lawan. Berarti dua kali. Yes. Ini masih ada banyak. Masih. Nah, ini kan poinnya udah kritis nih, Nen. Nah, dia dapat kecurangan lagi kita. Gokil. Dan lawannya ngeblok, kena net, pung gitu. Iya. Langsung kena net. Terus wasitnya tidak melihat juga dan kasih poin ke sana. Ini udah 3 kali wasit. 3 kali. Habis itu Dia buta atau? ya tidak tahu ya mungkin. Iya. Dalam situasinya begitu anak-anak semuanya sudah mentalnya panas, sudah guys. panas, sudah tidak bisa bermain dengan games gitu lagi. Jadi kalau lanjut nanti bisa jadi kekacauan, apalagi kita intinya kayak tamu, bukan negara, bukan tuan rumah. Bukan tuan rumah, jadi kita harus jagalah, lebih jaga. Takutnya kenapa anak-anak tiba-tiba lempar tonjok sono sini yang nggak mau aku gitu. Mending aku sebagai ibu dan bapak anak-anak langsung aku bilang gini. Cus. Maksudnya, ayo, mending kita udah walk out. Kita mengalahkan aja, yang penting harga diri kita tidak kalah. Seperti itu. Gokil, seru ceritanya seru. Iya, seru kesel kan tapi tapi aku bangga aku bisa membawa anak-anak sampai ke Indonesia dengan itu, alhamdulillah ya, dari hasil keringat aku sendiri. Maksudnya aku nggak minta dari sponsor, nggak ada emang. Karena emang aku hobi, pengen jadi orang yang berguna gitu di Indonesia dengan hasil yang aku dapatkan dari orang Indonesia juga gitu kan. Makanya aku membagi lewat hobi aku ke anak-anak muda yang berprestasi di volley. Hebat. Lewat hobi aku itu. Iya, betul. Walaupun dari ceritanya Jirayu terlihat kayaknya lebih capek ceritanya daripada main volley-nya ya. Kita begini. Setiap cerita semes. Ayo, kasih apresiasi sekali lagi. Right, salut. Tapi sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya, kita spill dulu hukumannya boleh? Silakan. Ada. Iya. Langsung di spill ya. Febiana tolong diperlihatkan ke teman-teman. Gimana Yud? Aduh serem banget nih kayaknya makan makanan apa aja. Aku perlihatkan. Ini kalau kalian kalah kalian akan dapat ini nih. Bagi kayaknya. Iya. Ini ya. Kayaknya nih ulat sagu yang 2 minggu lalu deh. Dan aku lagi penuh sariawan loh ini. Enggak, buka lo mulus, kenapa tiba-tiba penuh sariawan? Di dalam. Oh, di dalam. Kita lihat dulu, selanjutnya. Ayo, kalian berdua. Arapa kan urut gini kan? Terserah. Oh iya, urut. Lu pasti mau nyari cerita lagi kan yang lain? Enggak, emang ini udah. Apa dah ini sweet 3 kali. Ya. Enggak. Kamu udah. Iya, tenang. Pengen ikut. Ini apa nih? Gunting kertas 1. Oh. 1 2 2 1. Ayo, kamu semangat. Kita kasih tepuk tangan buat apa? Jadi dulu tuh gue punya mantan. Oke. Oh itu. Gak boleh nyaut ya? Boleh. Yang itu kan. Bukan, Beda udah lama banget, udah lama banyak ya. Banyak. Jangan cerita Arafa bad girl. Bila kau tak pernah buat dosa. Konten di dalam mobil. Biasanya gitu. Ya, yang kamera direkam berdua. Iya. Iya. Iya kan. Terus. Nah kan gue dulu tuh pacaran tuh SMA sama ini cowok. Ya. Nah terus sepanjang kita di percintaan kita, dia itu selingkuh. Kenapa taunya selingkuh? Karena dia kalau mau ketemu gebetannya, dia tuh izin sama gua. Bagus dong, bagus. Lo kok bagus? Lah bagus, dia masih ada izinnya. Lah, kok begitu? Tapi cerita. Nah, waktu itu dia mau ketemu gebetannya tuh karena gebetannya lagi sakit. Oke. Kata dia, ya masa nggak diizinin kan orang sakit. Masa kan ngejenguk orang sakit itu baik kan? Umum aja. Umum.
Tapi gua pengen ikut. Kata dia lah, kalau pengen ikut bagaimana? Nanti berantem di rumah sakit kita kan. Akhirnya udah gue putus kan, kata temen gue udah putusin aja gitu. Tapi waktu itu kamu izinin nggak dia ngelihat? Enggak gue izinin. Tapi dia tetap ke rumah sakit. Tapi dia bilangnya abis ngaji, abis itu. Bohong dong. Bohong dia. Abis ngaji. Terus habis itu putus kan. Nah, pas putus dia kayak ngajak balikan, terus dia bilang kayak dia janji sama gua nggak bakalan selingkuhin gua dalam hal apapun gitu semuanya. Nah tiap tahun tuh dia selalu minta maaf. Iya. Ngajakin naik gunung apa gitu. Tapi berapa bulan yang lalu gua ketemu mantan gua. Seru nih. Jeng. Mantannya mantan lo. Iya. Oke. Di sensi tuh. Iya. Nah gua Sensi kira lagi ya? Iya. Apa emang kenapa tulis sensi? Enggak apa-apa, agak Bangsa. Udah potong nggak ada tujuannya. ya. Terus ya gua kira kan kalau orang ketemu gitu ya cuma nyapa doang kan. Anak saya gitu. Iya gitu. Mantan kamu tuh mantan aku tahu. Kayak gitu. Gitu ya? Ya, terus kata Membanggakan diri ya? siapa? Si ini. Gitu. Terus kata gua, oh iya, kamu putus juga ya sama dia? Putus, kenapa putusnya? Iya, nasibnya sama kayak kamu diselingkuhin juga. Karena dia izin juga waktu ke rumah sakit. Ya udah akhirnya jadi ketahuan kan dia emang suka selingkuh aja gitu. Oke. Tapi kejadian itu bikin kamu kayak trauma memulai lagi satu hubungan nggak? Kagak sih. Kagak ya? Ya, yang penting dia jujur sebenarnya. Yang jujur sebenarnya lebih menyakitkan ya, Bang ya. Betul. Iya. Kita kasih tepuk tangan buat Dustin, kalau lo sebenarnya simple aja, nggak perlu seru, nggak perlu lucu, yang penting jelas. Oke? Kita udah kita turunin nih standar penilaiannya untuk Dustin ya, Yang penting jelas. Dan ini juga cerita ada pesan moralnya juga. Oh, bagus. Lo kalau nggak ada gue jitak badan ya. Awas lo ya. Bener, ada. Silakan. Jadi udah beberapa tahun silam sih apa sih? Beberapa tahun silam. Ini pesan untuk semua, jangan sekali-kali ya. Mungkin terserah yang capek. Kalau lagi capek banget nggak apa-apa. Tapi kalau lagi nggak capek-capek banget, janganlah. Kalau sehabis asar sampai maghrib, bahkan setelah maghrib, lu jangan tidur sama sekali. Karena kenapa? Karena nanti kejadiannya kayak gua. Gue digendong anak genderuwo. Digendong. Apa genderuwonya kali kalau Anaknya kan kecil. Nah, ini gue bisa memprediksikan anaknya karena ada alasannya. Sudah apa-apa alasannya. Dia punya anak. Nah, kayak gini nih. Coba cerita dulu. Penjelasannya jadi pas setelah pengen maghrib, gue baru bangun Pak Coki. Tapi badan gue kok kerasa di sini dingin semua seluruh. Iya. Sebagian ini kayak apa namanya, kayak berat ya. Ini bukan satu berat, yang kedua emang panas sendiri di sini. Di bagian punggung full. Panas full. Full badan. Abis hujan, daripada gua istilahnya berpikiran yang aneh-aneh, mending positive thinking. Akhirnya gua ke main bola aja. Nah, ini benar. Kenapa main bola? Karena kan lapangan abis hujan. Iya. Gue pengen ngerasain seluruh badan gue dingin apa enggak. Jelas banget. Iya tapi kan kalau main bola lu tambah panas. Kan gua Biar keringet. Biar keringet maksudnya. Bener. Bener. Biar tes ya sakit atau enggak jakunya gitu ya. Ini sama lo. Ya, iya bener. Oh ya udah terus. Gue lagi nunggu pesan moralnya di mana. Iya terus. Sepanjang gue main bola udah kelar, badan gue dingin nih, normal. Oh balik lagi normal. Normal. Ini tetap punggung. Tetap masa berat sakit. Tetap. Wah ini percobaan kedua kok masih sama. Iya. Yang ketiga dan terakhir mandi kan abis main bola. Iya bener. Kita mandi, jebur. Ini udah keanget. Tadinya panas, sekarang hangat. Karena hujan, abis Karena hujan. hujan, oke. Nah, punya cerita habis maghrib, gua ngadu lah ke orang tua Pak Coki. Oh baru lu cerita ke nyokap bokap lo. Kok badan berat ini. Terus kebetulan ada rekan yang emang bisa lah Spiritual gitu lah ya. Indigo. Gua yang tipe yang nggak pernah ngerokok, di situ gua disuruh ngerokok 3 isepan.
Lu waktu ngerokok kan gigi lo bolong, tinggal dimasukin sini. Dulu masih gompal. Oh masih gompal, belum bolong. Belum bolong. Iya, terus. Dalam hati, gue sadar Pak Coki. Tapi seakan-akan gue mikir juga, kok gue lancar ya ngerokok ini ya, 3 isepan gini ya. Ya udah dikasih 3 isepan, berselang itu gue daripada panic attack, gue suruh istirahat. Oh banyak. Itu bersin ya? Enggak, itu anak genderuwonya. Terus. Panic attack, akhirnya gue tidur Pak Coki abis Isya, jam setengah 8-an lah. Tapi perasaan udah nggak enak. Positive thinking. Jam 10, gue kebangun. Iya. Gue neriakin nyokap nggak bisa. Oh, ketindihan. Jadi bukan ketindihan. Tiba-tiba depan mata gue bener nih ya. Ada gumpalan hitam, sepasang mata merah-merah. Iya. Yang satu caling, yang satu enggak. Nah gue memprediksikan yang caling bokapnya, yang kagak caling nyokapnya. Oh, jadi ada 2 sosok. Ada 2 sosok. Yang satu matanya merah, Dua-duanya merah. yang satu lagi ininya ada taringnya. Ke bawah. Oh, ke bawah. Nah itu kan gue panik Pak Coki. Mau manggil orang tua nggak bisa. Akhirnya yang bokapnya masuk ke mata gua, yang nyokapnya masuk ke mulut. Ini mimpi. Bohong banget dia nggak masuk akal bang. Bener. Tapi Ini volley, ini pacar kok ente genderuwo. ini beneran karena gua ngerasain. Iya. Setelahnya itu kan dia kayak ngelewat gitu sama ngelewat karena gitu kan. Ya, lewat sini seret. Berasa tuh kayak kita kulitnya bukan kulit ya, yang panasnya ini lama-lama reda jadi dingin full. Jadi Sembuh berarti ya? nah pas gitu bener-bener kaget, seluruh jari gua kayak abis kesetrum. Oke. Karena ternyata si yang gendero itu ngambil anaknya menurut gua Pak Coki. Apa nyelamatin? Ngambil. Diambil. Berarti anaknya ada dalam tubuhmu. Iya di belakang. Di belakang? Waktu itu. Tapi Kamu sekarang gendong dia. Udah diambil. udah diambil kan orang tuanya nyusul berdua. Oh, dia rasa panas dingin itu karena ada anak genderuwo yang tempel. Tapi lu kerasukan anak genderuwo? Karena itu juga orang tuanya yang ngambil. Gua ngerasa itu. Nah, kalau kerasukan, emang anak genderuwo ngerokok? Enggak, anaknya udah belasan kali ya. Iya. Yang mana gua tahu kalau tanya ke gua. Belasan. Nah pas Atasnya gengsi kali ya. pas udah kelar setreman gitu baru bisa ngelihat normal jam, terus badan gue seketika seger full. Tapi ada satu yang kurang dari cerita lo, Tim. Apa pesan moral? Tadi lo janji, benar kan? Iya, jadi dia janji kan? Iya. Ada. Ini cerita lo bagus, tapi kalau nggak ada pesan moralnya, lo satu, gua bodo amat. Apa Pesan moralnya, Coba apa kalau pesan moral? semua memperhatikan, ambillah kisi-kisi cerita awal. Oh, jangan tidur. Jangan tidur selepas asar dan sehabis sampai maghrib. Maghrib. Karena Pamali. di jam-jam itu ya, apalagi pada saat itu kamar gue lembab Pak Coki. Lembab kayak apa ya, dibilang gerah, nggak semi gerah. Ya wes lah, kalau gitu kasih tepuk tangan lo, gue 3 cerita yang ada di sini. Kalau begitu langsung saja karena durasinya sudah selesai, kita langsung menilai satu-satu. Silakan Febiana, kita nilai dari. Kita mulai dari Abang Jirayut. Wey. 1, 2, 3. Kita lihat dari nilai WK. WKWK. Nilainya 8 bagus karena walaupun kalah sifatnya sportif dan juga memberikan kesempatan dan nama harum buat Indonesia. Kita kasih tepuk tangan dulu. Silakan Arafa. Arafa. 1, 2, 3. Jadi cerita gue nih ya. Tentang mantan ya. 1, 2, 3. Karena sebenarnya Arafa yang mengoperasikan WKWK meter kita adalah mantan kamu. Beserta selingkuhannya. Tidak itu. Seberapa pede kamu dengan cerita kamu? Wah, semoga aja karena kan ada pesan moral Pak Coki. Ada kuatnya di situ ya. Ya sudah, kalau gitu kita lihat saja bagaimana tim kreatif dalam menilai. Silakan.
Silakan Febiana boleh dibantu. Oke, boleh. Lu ngerasa cosplay jejak si Gundul hari ini? Lu sih ceritanya bagus. Tapi ini kayak sushi aja. Sushi? Fresh. Beneran bang? Boleh sih, kan sagu ya. Gimana kalau kita solid, kita semua makan satu-satu? Boleh. Keren. Ayo gua mau dah. Demi lu deh Rafa. Ayo, kasih banyak Ayo, ya, Bang. ayo. Hah? Iya udah. Loh kita udah bener nih. Arah apa kabar banget pakai solid ya. Bantuin lah. Ayo gua bantuin dah. Kita satu bagi berdua bang. Boleh, ayo. Febiana nggak usah, Febiana kamu aku wakilin aja. Oke. Biar kamu tahu aku gini-gini gentleman loh. Gini-gini apa bang? Gini-gini, cuek-cuek begini. Ayo cheers. Ayo cheers ya. Aku mau pegangin ikut aku. Gimana dong? Udah nggak apa-apa. Ininya betul. Ih, matanya satu ya. Masih ngintip sih. Iya, kok oke masih hidup ya ini ya. For Arafah. Untuk Arafa. Thank you, Cheers. Palanya potek ya. Udah emang? Udah. Masa? Bang enak bang? Enak kok. Enak kah? Sampai ketemu lagi. Di sesi kedua. Aduh. Selamat datang di Kosongpedia segmen kedua. Kita kasih tepuk tangan untuk bintang tamu kita, guys. Kali ini kita akan main yang namanya Feelingpedia. Jadi Feelingpedia apa tuh? Feelingpedia. Jadi nanti bakal ada fakta yang mana fakta unik ini pernah dialami salah satu dari kalian. Dan kalian harus menebak ini faktanya siapa. Oke. Misalnya contoh, salah satu dari kalian pernah digebugin massa. Misalnya, kalian dikasih waktu 3 menit untuk cari tahu siapa yang pernah digebugin massa. Dustin gitu misalnya. Misalnya Kita Dustin. bisa discussion. Bisa diskusi. Ini adalah permainan tuduh-tuduhan dan permainan manipulasi. Oke, udah paham ya? Oke, silakan nanti faktanya akan dibacakan oleh Febian. Silakan Febian. Oke, fakta yang pertama, di antara 3 orang ini pernah ada yang berdarah gara-gara main karet. Main karet itu apa ya? Main karet itu Tidak spesifik di sini. tidak spesifik. Iya. Jadi silakan dicari siapa di antara kalian Yang berdarah. pernah berdarah karena main karet. Iya. Let's the game. Begin. Silakan dicari. Kayaknya bukan main karet kayak gini deh. Iya. Kayaknya karet yang diginiin yang satu gitu. Yang Jadi loncat. berdarah. Bikin aku. Tapi Pak, Aku gak bakal main begini-begitu. Tapi olahraga jago ya. olahraganya Ya, jago. olahraga pokoknya tinggal begini. Apa? Ada nggak tahu apa yang itu apaan? Enggak, dikira ini. Kamu ini pasti nih. Gue aja nggak tahu yang setahu gue karet buat dimainin yang kayak buat supletan doang Aku gitu. taunya kali lompat. Iya, Eh alah apa ini ya? Diam-diam nih. Ya kamu jangan terpancing sama dia. Dia bisa gitu loh tiba-tiba. Enggak, lagian. Iya. Kok tahu ya? Enggak tahu Dicerat lagi. Oke, kita bedah satu-satu ya. Dustin, menurut Dustin siapa? Kalian ya. Kamu siapa? Kalau menurut aku Jerayut. Kenapa? Karena Jerayut ini olahraga banget. Berarti kan dari dulu sebenarnya dia suka olahraga. Oke, Kalau berarti Dustin nggak mungkin. Ya, kalau aku menurutmu iya. Kalau aku, ya emang suka main
main karet. Iya. Tapi aku bukan cerita itu, nggak berdarah, malah gigiku yang patah. Bukan Tapi kan itu. itu berdarah kalau gigi Enggak patah. berdarah. Kalau ini tangan berdarah, bukan aku itu. Dugaanmu siapa? Dugaanmu Juga siapa? aku antara dua ini. Berarti pengalaman. Satu doang. Nggak ada lagi ya. Satu, cuma boleh pilih satu. Boleh pilih satu. Kayaknya Arafah dia kalau aku. Iya. Kenapa? Kenapa menurutmu apa? Soalnya dia tuh kayak ada pasti dia lah gitu kayak tuh. biasanya orang yang punya fanbase kayak gitu, Iya, dia tuh iya, kayaknya bisa mengajak orang buat ikut dia dan dia santai mukanya. Tapi tuh aku Coba, tuh argumenmu. orangnya tuh kayak nggak lentur gitu. Jadi kalau main karet aku tuh males banget. Karena Oke. kan kalau main karet itu butuh badan yang Fleksibilitas, lentur. Iya, lentur. apalagi kalau udah di kepala gini. Nah aku ngerasa Jirayut ini lentur banget. Bisa, joget bisa, nyanyi bisa. Emang bisa aku main, tapi aku nggak cerita itu tadi keluar. Di luar aku nggak cerita itu. Lo sama sekali gak curiga Dustin? Enggak lagi karena kayak Karet, makanya setahu saya karet yang gini sama yang buat kayak pesawat gitu-gitu kan. Itu doang. Oke. Kalau yang main karet justru tadi ngapa jatuh segala kan? Heh, Mekari kan di kaki kenapa jari yang darah? Iya. Nah, Enggak maksud Lo ya. ada kali itu ya. kok cari yang maksudnya bikin pesawat, bikin ada karet gak sini? ya. Mau bikin Susah. Nggak, bikin pesawat atau bikin Tiba-tiba minta iya. maaf. Tapi karet yang kayak gini tuh nggak bikin berdarah. Nah, tadi siapa yang minum berdarah? Iya. Pertanyaannya berdarah kan? Iya. Iya. Benar-benar. Oh. Lu deh. Coba dong. Lu deh. Cara main karet gimana? Bohong kan Oke. tangan. Oke, gua kasih satu kali lagi pembelaan buat masing-masing. Iya. Dustin, Iya. silakan pembelaan terakhir. Kenapa bukan Anda? Ya karena gue sekaret itu gue nggak tahu cara main karet juga istilahnya udah gitu cara-cara yang tadi yang Berarti menurut Anda siapa? Jirayut sih karena ceritanya udah jelas gamblang dan dia bisa menutupi tadi di depan seperti itu seakan-akan tidak bersalah. Jirayut. Kalau kamu, menurutmu kenapa bukan kamu dan menurutmu siapa? Kalau aku menurut aku dia karena dia langsung bilang nggak mungkin aku. Biasanya takut dicecer ya. Berarti itu kan mungkin banget. Aku udah belum? Ya udah. Iya. Biasanya kan aku kan apapun aku selalu ngomong jujur ya. Benar. Aku udah bilang, aku di depan aku nggak ngomong itu. Masih tetap nggak percaya kan? Ya udah ntar kita ketahuan siapa yang benar. Oke. Kalau Intinya menurutmu aku- siapa? Menurutmu menurut aku- dari antara dua ini siapa? Satu orang. Ini kan mainnya. Iya. Kayaknya ini deh ganti boleh kan? Oke. Tapi apa dia ya? Sekarang waktunya vote. Gue hitung di hitungan ketiga satu bola aja. Oke, siap. Satu bola. Di hitungan ketiga silakan dilempar orang yang kalian duga pernah mengalami fakta. Yang biasa tidak mungkin. Satu, dua, tiga. Nanti kita akan lihat ya. Nanti kita akan lihat siapa. Kita akan lihat. Langsung aja. Oke, selanjutnya. fakta yang kedua, gunakan piling kalian siapakah yang mempunyai fun fact pernah traktir 14 orang TKI yang kelaparan. Tenaga kerja Indonesia yang kelaparan. Kenapa Dustin jelas banget anjing? Lu masih ada anak kedua-duanya ya? Oke, lanjut. Let the game begin. Siapa menurut lo? Kapan gua bergabung sama TKI Indonesia? Aku tadi main poli. Main poli beda kan? Beda. Itu anak-anak Indonesia bukan TKI. Dia kan mau datang ke luar negeri, itu kan berarti tenaga kerja Indonesia. Iya. Kan orang Indonesia yang kerja di luar negeri itu TKI semua. Kadang nggak pernah nggak jujur ya. Dustin nyebelin banget. Berdua ini ternyata ya gampang banget terpancing ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan. Dustin kenapa bukan ente? Ya saya biasanya kalau yang gitu-gitu emang udah targetnya nggak TKI. Pembelaannya Warga. apa sih? Kalau saya memang targetnya bukan TKI. Apa? Kayak Jumatan terus masjid. Warga lo kalau sekitar ya. Emang kayak gitu. Cuman kalau yang kepikiran sampai TKI, sih sampai yang bisa berangkatin ke luar negeri, oke sih. Berangkat ke mana sih?
kan, ngebiayain kan, traktir kan. Traktir doang. Iya, traktir 14 orang. Kalau aku lebih percaya ini tuh dilakuin sama Jerayut daripada Karena sama dia baik Yasin. banget ya. Karena ya lihat sendiri mukanya kan. Gak cocok gitu kan. Kagak cocok. Gak cocok. Nah kalau Jerayut ini nih kalau naik pesawat misalnya kita lihat bisnis kelas. Tadi kita dengar cerita storytellingnya dia ngeberangkatin semua tuh. Orangnya baik. Orang baik banget. Empatinya tinggi. Jadi aku percaya ini adalah faktanya dia. Soalnya dia ngomong juga sambil cengengesan yang fakta ini nih. Iya. Kamu membela diri dong. Alhamdulillah dong kalau aku baik. Iya. Kok begitu sih? Dipuji malah. Ya nggak apa-apa. Kok begitu? Alhamdulillah. Tapi ini kan nggak boleh ya. Kita harus jujur Li. Ini bukan aku karena aku nggak pernah traktir TKI pernah belum. Tapi kalau anak-anak volley iya. Tapi kalau TKI nggak pernah. Karena anak volley dan TKI beda. Beda jauh. Anak atlet sama TKI, no beda. Kalau gitu menurutmu siapa? Menurut aku kayaknya Arafah. Tapi kita nggak percaya karena dia kan sering keluar negeri. Iya. Kan? Misalnya tim kamu aja berapa? Tim aku 5. Lah 5. Terus kayak sekitarnya belum. Pasti ditraktir kan sama dia. Oke. Enggak semuanya dong. Kalau traktir semuanya kan juga rambut saya copot atau tidak. Ya, intinya pokoknya saya. Tapi kamu tadi cerita gak sama abang-abang di sana tentang Gak boleh begitu dong caranya. Gak boleh begitu caranya. Makanya ya sudah. Kita voting aja ya. Kita voting aja ya. Di hitungan 3. Silakan ya. 1, 2, 3. Oke, Lempar terus. Kita spill dulu yuk hukumannya. Kita ya, spill biar dulu makin hukumannya. panas. Boleh? Halo. Terima kasih sudah datang. Bang, katanya dicium keteknya dia. Jangan dong. Apa nih? Ini dia. Hukumannya berhubungan dengan abang-abang. Abang namanya siapa dulu? Iya, Haikal. Abang ada keturunan ya? Ada keturunan India. Ayo, Mas, di sini Mas. Gimana Mas? Siapa yang kena hukuman harus makan makanan India? Kalau yang kena hukuman cuma disuruh makan makanan India. Apa bang? Makanan salad khas India. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Haikal. Silakan siapkan Mas Haikal. Ya. Ya Mas, next silakan fakta selanjutnya. Fakta yang terakhir. Di antara 3 orang ini katanya ada yang pernah jatuh dari motor dan pura-pura pingsan karena malu. Pasti lu kan. Oke, langsung silakan debat. Menurut gue lagi lo. Apa? Ini jelas Arafah. Yang berhubungan dengan pingsan itu. Kenapa? Kenapa aku? Aku nggak pernah pingsan. Dia waktu itu gara-garanya nggak pernah cerita kayak gini, tapi dia pernah story di Instagram. Iya, saya tahu. Pernah cerita di close friend. Anjing, argumennya begitu. Argumennya karena dia ada di close friend. Iya. Aneh banget gue dari close friend-nya Dustin ya. Coba. Friend waktu itu. Arafah nih. Kenapa bukan kamu? Kenapa bukan kamu? Gue nggak pernah pingsan, pura-pura pingsan. Nah, kan biasa gini ya. Iya. Dia yang sering naik motor tapinya. Aku nggak pernah naik motor. Dia pakai mobil. Online biasanya. Tapi Online terus. Hari ini online. motor. Enggak. Tapi lu pernah Bukan. pingsan nggak? Lu pernah pingsan nggak? Kagak, ngapain pingsan ya? Kalau nggak ada alasan ya. Ya kan? Intinya di story dia pernah. Terus jadiin cerita kayak gini. Kan waktu itu pernah story 2 tahun lalu. Ih, inget amat lo 2 tahun lalu. 2023. Jangan percaya. Lo inget banget lo. 2023. Arafah pernah story tapi lewat close friend tiba-tiba cerita pakai sinopsis gitu. Ya Allah bilang, jangan percaya. Tadi lu kamu aja percaya sama dia. Nah ini tuh pasti Oke, dia. supaya ini siapapun bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Kali khusus ini sekali lempar 3 ya. 3 boleh. Oke. Sekali ini lempar 3. Jadi siapapun bisa kalah. Oke. Iya, jadi harus benar-benar dipilih. Dengerin ya. Iya. Gua nggak pernah naik motor, sumpah. Sumpah. Gua orangnya jujur, jadi pura-pura nggak pernah tuh gua. Lu pura-pura batuk kan? Lu pura-pura batuk.
di sana. Ya siapa tahu aja lu caper. Ngapain? Caper gua. Lu nyari duit atau apa gitu? Enggak sama sekali gua. Pokoknya antara kalian berdua dah ini siapa nah? Menurut lu siapa? Menurut kamu Feelingku siapa? sih kayaknya Dia. Lah, dia mungkin bisa jadi dia malu atau pingsan. tapi ngapain gua maksudnya? Menurut udah gitu jatuh menurut pingsan. Arafa siapa? Menurut Dustin. Enggak, ini enggak ya udah. Karena dia kan makainya kayak online semua kan. Kalau Jirayut kan pakai mobil. Nah, gua pakai mobil. Nah, lu online kan kita nggak tahu mobil online apa ojek Enggak. online. Ojek online nih telepon kalau misalnya Mang si Dustin ngarep nih jadi customer. susah amat teleponnya. Enggak pernah. ya. Enggak ada. Dan enggak pernah. Alhamdulillah selama naik ojek online jangan pernah jatuh sama sekali. Jangan. Oke, ya Tapi sudah. jangan, tapi pasti ada dong sekali jatuh. Jangan lah. Maksudnya jangan. Kalau jangan kan berarti nggak pernah sama sekali. Jangan sampai intinya. Jangan Oke, sampai. kalau gitu saatnya voting. Di hitungan ketiga pilih siapa menurut kalian. Enggak nih. Dia. Soalnya udah lama banget kan gua kayak kita kan kenal udah lama banget. Kita tuh udah. Udah. 1, 2, 3. Silakan. Meanwhile. Kalau aku ada imbang boleh nggak? Boleh. Boleh. 1, 2. Oke. Oh iya. Oke, baiklah. Kita akan lihat. Kita akan lihat siapa aja yang pernah mengalami fakta-fakta ini. Silakan. Kosongpedia, main karet Nih, adalah permainan tradisional Indonesia berupa lompat tali di mana tali panjangnya terbuat dari karet gelang yang disambung. Kalau disabung itu ayam, kalau buat mandi itu sambung mandi. Jadi yang pernah berdarah-darah gara-gara main karet adalah Dustin. Gua bener kan? Dustin pemain. Kenapa nggak bilang kan bener aku lemparnya? Ngiling aku Lo gimana ceritanya, Tin? Gimana ceritanya, Tin? Pernah salah satunya gusi saya rusak awal-awal di situ. Belum gigi saya belum patah, tapi gigi saya mulai nggak teratur gara-gara main karet. Pas bagian merdeka gini, kita loncatnya sempurna. Iya. Pas yang ngedaratnya pala duluan. Jadi gusi pada terkelet, Pak Coki pada saat itu. Oke. Berumuran Umur darah. berapa waktu itu? Umur masih dibilang 10 tahun. 10 tahun. Oke. Karet tuh. Gokil. Anjir lu hebat banget Dustin bohongnya. Lu nggak main karet. Ya ini Makanya. dalam keadaan seperti ini. Berarti emang sebenarnya harus tadi tebakannya ini benar. Iya, aku lempar ke situ tadi. Iya. Oke, kita lihat fakta selanjutnya ya, Febiana. tapi ya. yang Oke, ini. fakta yang kedua siapa tuh? Fakta yang kedua tadi siapa yang pernah traktir TKI? Kita lihat, ini dia. 14 orang. Kosongpedia, TKI adalah singkatan dari Tenaga Kerja Indonesia, yaitu warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan menerima upah. Kalau TKW singkatan dari Tenaga Kerja Wanita. Kalau TKA Tenaga Kerja Asing. Kalau TKB sebelumnya TKA, setelahnya TKC. Jadi, yang pernah traktir 14 orang TKI yang kelaparan adalah Arafa. Gila bener lagi lu. Tadi kamu bener ya? Bener. Keren. Sebenarnya ini kedua. Keren nih feelingnya dia ya, jago Keren ya. jago lo. Lo kenapa ceritanya gimana itu? Jadi kan gue pengen liburan murah kan ke Korea, nyari tiket murah lah. Berarti Iya. kan pesawatnya pesawat murah juga. Ya. Pas itu gue dari CGK ke transit Vietnam. Oke. Pas di Vietnam gue ketemu 14 TKI. Iya. Kelaparan lah mereka. Karena kita nggak dapet kayak snack gitu dari si Iya. ininya maskapainya. Iya. Dia bilang, Mbak, kita nih dari Jawa nih ya. Dari Jawa kita ke CGK, dari CGK kita ke Vietnam, dari Vietnam ke Korea, terus kita harus nyebrang ke Amerika buat nyari kepiting Alaska. Iya. jadi mancing gitu. Tapi kita nggak punya duit, kata dia gitu. Cuman $2 doang. Iya. Terus kata dia,
beliin makanan, tolong beliin, kita nggak ngerti. Tapi buat 14 orang. Iya. Gitu gua, gimana caranya dapetin $2? Tapi buat orang. mereka lapar semua kan. Terus akhirnya ya udah Halda tuh yang beliin akhirnya. dan akhirnya lo traktir. Iya. Hebat kita. Wes. Mantap. Akhirnya. Wah gila. Ya wes kalau gitu. Fakta selanjutnya udah pasti. Tapi kita dengar aja dulu. Ini dia. Wah, Ada yang bisa nembak gua nggak? Selanjutnya silakan. Kosongpedia. Pingsan adalah kondisi kehilangan kesadaran yang tiba-tiba dan sementara akibat penurunan aliran darah dari oksigen ke otak. Nah, kalau yang jualan donat itu pingsan mambo. Asal. Jadi, yang pernah jatuh dari motor dan pura-pura pingsan karena malu adalah Jirayu. Jago banget lo dia. Jago ya dia ya? Jago banget lo dia mainnya, lo keren lo. Insya Allah ya. Itu ceritanya gimana? Ceritanya baru bisa bawa motor. Waktu di Thailand ini ceritanya. Baru bisa bawa motor, terus biasalah ala-ala ya kan, udah mau keliling kampung. Dan waktu itu malam, kalau nggak salah aku lagi ada bola lah gitu. Jadi semua warga tuh pada ngumpul di warung kopi. Udah rame-rame di situ, dari motornya jadi ada di jalan, sini ada gitu. Jadi jalannya makin sempit dong. Dan sebelah kiri itu ada kayak got kecil gitu loh. Nah, salah kanan kecil gitu. Terus aku biasalah bawa motor kan, baru bisa bawa motor tuh. Terus ada satu motor juga lawanan gini kan sempit di jalannya. Jadi kayak dulu kaget, namanya kan baru bisa ya, jadi lihat langsung kaget. Jadi gini, bung, aku yang jatuhnya di solangan itu. Nah, kadang orang rame di situ, aku kan malu ya, malu, pura-pura pingsan. Jadi kalau pingsan diangkat sama orangnya udah 5 menit lumayan tuh aku pura-pura pingsan. Gokil, kita kasih tepuk tangan dulu. Berarti dari bolanya yang akan mendapatkan hukuman adalah 5. 6 sayang. 1, 2, 3. Oh, oke. Berarti Dustin ya? Lah, itu 6. Enggak, tadi dia tuh curang. Jadi pas ini ngomong yang jujur lu, tadi lu curang kan? Terakhirnya ini tuh sebenarnya enggak ada. Dia kayaknya 3 dah. Oh iya. Penipu, ya udah Dustin, dah. Curang apa? Iya, aku kok tiba-tiba 6 dari perasaan 3 dah. Far, curang di mana? Enggak ada gua. Perasaan gue 3, kok yang 6 ya. Curang, dah langsung. Haikal. Emang lu mau kenalin gua aja dia? Kagak Haikal. Itu. Silakan Haikal. Kita kasih waktu buat Haikal. Silakan Haikal. Nah, ini enak ya? Enak. Ingin cobain ya? Oke. Ingin cobain. Ayo silakan. Ini ada salad khas Jadi apa dulu nih? Ini saladnya dulu ditaruh di sini. Boleh. Terus ini dikasih kulit samosa. Oh. Tidak ada yang salah. Ini pakai tangan banget itu, Bang. Udah cuci tangan kok dia. Tapi 2 hari lalu. Cuma 2 hari. Jadi emang match-nya langsung. Match-nya langsung dari tangan. Ini juga sehat, ada sehatnya. Sehat banget kok. Tuh ada karbonya dari kentang. Iya. Itu hijau apa ya? Itu bagian dari atraksi. Keren. Gak ada yang salah loh Gak ini. salah, ini sehat. Semi-semi batagor. Betul. Ini mashed potato. Benar. Ini mashed potato. Gue pakai tangan. Bang, 1 piring bisa buat berapa orang? Enggak, satu. Kali ini nggak ada solid-solidnya. Nggak ada. Itu apa bang yang hijau bang? Dustin suka banget ini. Anjir. Dustin suka banget. Ayo Pak Jogi. Iya. Ya kita Dikasih mayones. cobain menghargai. Jauh-jauh ada ini. Udah enak banget. Silakan Dustin. Karena kita menghargai sana, kita semua solid untuk menghargai. Gak ada solid dari ini yang ini. Kalau tidak makan berarti Anda udah ada perbedaan culture. Ya, biarin. Bodoh amat kalau yang ini bodoh amat. Wow. Terima kasih Haikal. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Haikal. Terima kasih Haikal. Saya akan memberikan amanah ini. Oke, siap. Buat teman saya. Silakan Dustin.
Ini kamu, saya kasih ini. Tuh, biar bersih. Ya. Jangan dibayangin, makan aja. Iya, jangan dibayangin. Dimakan aja. Dimakan aja. Am. Dia udah buat capek-capek Udah loh. buat capek-capek lo, Haikal lo. Kayak. Enggak kayak. Langsung minum. Sampai ketemu lagi di Kosopedia episode selanjutnya. Ngapain? Nanti dulu, gue mau take vokal untuk OBB Kosongpedia. Udah siap kamu ya? Ayo. Di sini mah. Ini dia OBB Kosongpedia.